Selamat datang di Light Me Up Channel. Di balik keagungan arsitektur sakral di Solo, tersembunyi sebuah misteri. Apakah desainnya sengaja dibuat untuk mempengaruhi manusia? Laporan fenomena kesurupan massal yang berulang di sekitar bangunan-bangunan ini memicu sebuah pertanyaan. Apakah ini sekadar koinsiden? Penelitian modern mulai mengungkap rahasia akustik. Struktur ini ternyata dirancang untuk mengamplifikasi getaran frekuensi sangat rendah. Infrasound ini tidak terdengar, namun mampu menciptakan getaran yang merambat ke seluruh tubuh, mempengaruhi sistem saraf kita. Apakah ini bukti sebuah manipulasi terencana? Sebuah desain sakral untuk membuka pintu ke dunia lain selama ritual? Di antara batu dan kayu kuno, sebuah teknologi canggih dari masa lalu mungkin masih menunggu untuk diungkap sepenuhnya. Di balik kegembiraan perayaan, terkadang tersimpan misteri. Apa yang sebenarnya menyebabkan histeria massal pada ritual budaya? Pertanyaan ini mengarahkan kita pada arsitektur sakral. Apakah desain bangunan ini sengaja dibuat untuk mempengaruhi pikiran manusia? Literatur membahas rekayasa akustik pada pendopo. Dapatkah frekuensi suara di dalamnya dimanipulasi? Bukti ilmiah menunjukkan sinkronisasi talamokortikal di otak, sebuah kondisi yang mendasari keadaan trans. Apakah ini sebuah desain cerdas untuk memfasilitasi ritual spiritual atau sebuah manipulasi yang disengaja? Masih menjadi misteri. Di tengah keheningan malam satu suro di Surakarta, sebuah fenomena ilmiah tak kasat mata sedang terjadi, memperkuat getaran ritual yang mengikat para peserta. Kelembapan ekstrem dan inversi suhu menciptakan lapisan udara hangat di atas udara dingin, sebuah struktur yang sangat penting untuk perambatan suara. Inilah waveguide alami. Gelombang suara yang seharusnya merambat ke atas, dibias kembali ke tanah, mengumpulkan energinya di sekitar para peserta. Dalam keheningan tapabisu, instrumen ritual mengeluarkan getaran frekuensi rendah yang efisien disalurkan oleh udara lembab ini. Hasilnya, sebuah sinergi antara alam dan manusia, di mana fisika atmosfer memperkuat imajinasi kolektif dalam ritual yang sakral. Di balik kegembiraan kirap malam satu suro di Solo, tersembunyi misteri. Apa yang sebenarnya menyebabkan histeria massal pada ratusan peserta? Mungkin jawabannya ada pada desain arsitektur sakral ini. Pendopo, pusat kegiatan adat dan spiritual. Apakah desain ini sengaja dibuat untuk rekayasa akustik? Memanipulasi frekuensi suara untuk mencapai sinkronisasi saraf tertentu, dengan tujuan menginduksi kondisi trans, membuka pintu gerbang ke pengalaman yang luar biasa. Ini adalah hipotesis. Bukti konklusif masih diperlukan. Apakah ini sebuah rekayasa akustik sengaja atau sekadar koinsiden? Ayo diskusikan. Di malam kelabu Solo, tradisi kuno bergema. Di balik misteri ritual, apakah ada mekanisme fisik yang mengubah kesadaran manusia? Ribuan orang berkumpul mencari kedamaian. Adakah pola di balik keheningan ini dipicu oleh suara, cahaya, dan ritual? Aktivitas otak kita mungkin memasuki resonansi baru. Interaksi dengan lingkungan, dari getaran air hingga aroma kemenyan, menciptakan kondisi unik bagi tubuh kita. Ini bukan tentang membongkar misteri, tapi memetakannya. Sebuah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Malam satu suro di Surakarta. Di balik mistisisme dan devosi, tersembunyi sebuah mekanisme biofisika yang menakjubkan. Fenomena histeria kolektif yang dialami para peserta ternyata bukan sekadar keajaiban, melainkan hasil orkestrasi stimulus yang canggih. Musik gamelan memancarkan frekuensi infrasonik di bawah ambang pendengaran manusia yang merambat melalui kelembapan udara tengah malam. Arsitektur vernakular Solo dirancang untuk memperkuat getaran ini, menciptakan resonansi atmosferik yang mempengaruhi sistem saraf kita.
Proses ini memicu entrainment neural, menyelaraskan aktivitas otak ke frekuensi ritual yang terasa sebagai kehadiran entitas gaib di Histeria Kolektif Malam Satu Suro, sebuah perjumpaan antara mistisisme kultural dan keajaiban sains bioakustik manusia. Ritual malam Satu Suro di Solo bukan sekadar upacara adat. Ini adalah sebuah demonstrasi canggih dari manipulasi lingkungan. Gong Ageng memancarkan frekuensi infrasonik yang mempengaruhi sistem saraf manusia tanpa kita sadari. Ditambah desain arsitektur pendopo yang menekan rasionalitas kognitif, menciptakan lingkungan yang sangat imersif. Hasilnya, kehadiran ilahi yang menakutkan adalah manifestasi fisik dari stres seluler dan sinkronisasi neural massal. Ini adalah sebuah teknologi spiritual kuno, sebuah bukti kejeniusan leluhur yang memahami hukum alam bahkan sebelum sains modern. Ini bukan sekadar gong, ini adalah mesin infrasonik yang menggema dengan roh Jawa. Di pusat lanskap sonik gamelan, Gong Ageng menghasilkan nada fundamental yang sangat rendah, dengan frekuensi di sekitar 45 Hz, dan parsialnya merambat ke bawah 20 Hz, di mana suara tak terdengar manusia. Namun keajaibannya ada pada ombak. Hasil presisi penalaan, dua sisi gong memiliki frekuensi berbeda. Interferensi ini menciptakan denyut energi yang dirasakan, bukan hanya didengar. Sebuah fenomena akustik agung. Di tengah malam di Surakarta, sebuah fenomena misterius terus berulang. Bisakah arsitektur sakral di baliknya sengaja dirancang untuk mempengaruhi pikiran kita? Saya memulai investigasi ini untuk membuktikan apakah ada rekayasa akustik disengaja di balik getaran dan suara yang menggetarkan jiwa saat ritual tengah malam. Penelusuran dokumen lokal dan literatur neuroantropologi mulai mengungkap pola manipulasi sensorik yang terencana. Bukti-bukti mengarah pada satu kesimpulan mengejutkan. Kesurupan massal ini mungkin bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah seni akustik dan psikologi yang terukir dalam batu dan tradisi. Di balik setiap ritual yang diwariskan turun-temurun, ada sebuah keajaiban teknologi tersembunyi. Masih banyak misteri di Solo yang menunggu untuk dipecahkan. Pernahkah Anda merasakan kehadiran yang tak kasat mata di Solo? Bukan sekadar imajinasi, mungkin ada penjelasan ilmiahnya. Tubuh kita adalah osilator kompleks. Setiap organ memiliki frekuensi, resonansi spesifiknya sendiri. Resonansi terjadi ketika getaran satu objek memicu getaran di objek lain dengan frekuensi yang sama. Energi ini teramplifikasi. Ketika frekuensi rendah dari ritual selaras dengan jaringan tubuh, terjadi penguatan ketegangan mekanis yang drastis. Sensasi kehadiran halus ini kemungkinan besar adalah stimulasi sistem vestibular dan resonansi bola mata. Sebuah halusinasi presensi dipicu oleh gelombang berdiri di lingkungan akustik yang tertutup. Misteri yang terbuka untuk dipecahkan. Di balik kemegahan ritual Malam Satu Suro, tersembunyi risiko yang tak terduga. Bukan hanya kerumunan, tapi sebuah eksploitasi kerapuhan biologis kita. Paparan suara intensitas tinggi dengan frekuensi rendah, serupa dengan fenomena sound horeg, dapat merusak fungsi memori dan menyebabkan stres kronis. Aturan kesopanan yang menghilangkan pangkat dan identitas individu sengaja menciptakan kondisi deindividuasi. Kita kehilangan kontrol atas diri sendiri. Sistem saraf kita bergabung menjadi satu sistem saraf kolektif. Inhibisi sosial hilang, membuat perilaku histeria mudah menyebar seperti virus. Dalam kondisi tersebut, siapa yang benar-benar mengendalikan massa? Manajemen risiko modern harus mempertanyakan birokrasi tradisi yang tak teruji. Terima kasih sudah menyaksikan.